Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, tertulis dalam kitab Yunus, pasal 2 ayat 2. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jala di dokma, jauh-jauh doau sian hagogutaki tu Jehovah, gabe dia lusi ibana au. Sian butuhani perbeguan au mangangguki. Ditangihon hodo suaraki. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Yunus sangat terkenal dalam Alkitab. Kisah ini menceritakan Nabi Yunus yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada kota Niniwe. Tetapi ia malah melarikan diri. Yunus tidak taat kepada Tuhan, dan akibatnya ia mengalami konsekuensi yang berat, berada di perut ikan selama 3 hari. Berada di perut ikan adalah sebuah ketidaktaatan. Berada di perut ikan adalah buah pemberontakan dan penghukuman bagi Yunus. Kondisinya tak berdaya, terancam, dan nyaris binasa. Dalam keadaan seperti ini, Yunus teringat akan Tuhan dan ia berdoa kepadanya. Karena dia tahu bahwa Tuhannya adalah sumber keselamatan dan Tuhan mendengar doa Yunus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yunus berada di tempat paling gelap dalam hidupnya. Di dalam perut ikan, di dasar samudra, dan di ambang maut. Alkitab menyebutnya sebagai tengah-tengah dunia orang mati atau Sheol. Secara logis, tidak ada jalan keluar. Namun di tengah keputusasaan itu, Yunus berseru kepada Tuhan. Yunus tidak menunggu keadaan membaik baru dia berdoa. Ia berdoa di dalam kesusahan tersebut. Tuhan tidak mengabaikan Yunus, meskipun Yunus berada di sana akibat kesalahannya sendiri. Ayat ini menjadi bukti bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Titik terendah Yunus justru menjadi titik balik spiritualnya untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang saat ini mengalami perut ikan versi mereka sendiri. Bisa berupa depresi, jeratan hutang, kegagalan karir, atau hancurnya hubungan keluarga. Ayat ini mengingatkan bahwa sekecil atau segelap apapun ruang gerak kita saat ini, ruang itu tidak pernah terlalu tertutup bagi kuasa Tuhan. Kata "kau dengarkan suaraku" itu menegaskan bahwa Tuhan adalah pendengar yang aktif. Dengan seruan jujur dari hati yang hancur, sudah cukup bagi Tuhan untuk mendengarkan kita.
perut ikan yang mengerikan berubah menjadi ruang doa bagi Yunus. Jangan fokus pada beratnya masalah, tapi fokuslah pada siapa kita berseru di dalam masalah itu. Krisis hidup seringkali menjadi cara Tuhan untuk mengikis kesombongan kita, agar kita mengandalkannya secara penuh. Jika saat ini Anda merasa sedang berada di dasar laut kehidupan yang gelap, ingatlah bahwa situasi Anda saat ini bukanlah akhir dari cerita Anda. Jadikan itu menjadi momen seperti Yunus, menjadi titik balik untuk berhenti berlari dari Tuhan, mengenali keterbatasan diri, dan mulai membangun kembali hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa yang jujur. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini kami datang ke hadirat-Mu membawa seluruh isi hati kami. Mungkin di antara kami saat ini ada yang mengalami keadaan seperti Yunus yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Masalahnya, kekhawatirannya dan rasa sesak seolah mengepung dari segala arah, hingga kami merasa lumpuh dan tidak berdaya. Tuhan, Engkau tahu setiap air mata, ketakutan dan kegagalan yang kami alami. Bahkan jika situasi sulit terjadi karena kelalaian atau kesalahan kami sendiri, kami mohon ampun ya Tuhan. Jangan biarkan rasa bersalah memisahkan kami dari kasih setia-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi terang-Mu, dan tidak ada masalah yang terlalu dalam bagi uluran tangan keselamatan-Mu. Mendengar seruan kami, berikan kekuatan untuk bertahan, kedamaian untuk menenangkan, dan hikmat untuk melihat jalan keluar yang Engkau sediakan. Ubahlah masa krisis ini menjadi ruang di mana iman kami dimurnikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Shalom.